di rumah itu sebagai apa? Mau dibilang dukun ya, dukun. Beliau ini seorang dukun. Sejak lama sudah dari muda sudah berprofesi sebagai Ambilin ya, gambar. cari-cari ilmu di tempat-tempat yang sepi itu, tempat-tempat yang sepi itu. di rumah, Jalanan teriak-teriak terus. teriak-teriak terus. Aduh, Samsudin gimana ya? Samsudin nih. Ayo serang. Melumpuk kabeh. Melumpuk kabeh. Wis, Pak. Itu yang bicara bukan beliau, tetapi yang ada di dalam diri beliau. Jadi di jalan sudah teriak-teriak Samsudin, Samsudin, Nggih. lawan gitu ya. Padahal mboten enten sing ngertosi. Padahal nggak ada yang ngasih tahu kalau mau ke sini. Ini beliau ini sukmanya terkurung di alam gaib. Sukmanya ini terikat di alam gaib, sehingga di dalam dirinya ini kosong. Ada yang bentuk seperti kuntilanak ya. Nggih, leres. Astagfirullahaladzim. Itu ada yang berbentuk seperti pocongan. Nggih niku sing biasa digunakan niku Gus. Diceritake kali kula. Gimana? Kuntilanak. Akhirnya Sekali dengar sekali. ya karena beliau ini juga seorang dukun, ada musuhnya juga. Selain itu yang digunakan itu dari golongan jin kafir, ya malah menyesatkan beliau. Itulah masalahnya. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. Saudara-saudaraku semuanya, ini adalah proses pembangunan kamar mandi. Ini nanti progresnya gimana ini, Pak? Pintunya lewat sana. Untuk ruang 10 ruang. Oh, untuk 10 ruang. Kamar mandi perempuan sendiri, Ya laki-laki sendiri gitu. Siap. untuk tengahnya untuk lorong. Oh, lorongnya siap. Untuk diameter diameter kamar mandinya 12,5 kali 3, untuk lorongnya 4 meter. Siap. ظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. Ini proses pembangunan ini alhamdulillah sudah sampai pada pengecoran lantai 1, dan subhanallah memang sampai saat ini dananya kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 M, dan alhamdulillah ini di setiap minggunya kita mengeluarkan dana 250 juta ini setiap minggunya. Alhamdulillah ketika kita berbuat baik, alhamdulillah ada saja jalan untuk proses pembangunan padepokan ini. على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين. Assalamualaikum.
Sini aja dengan. Ini. Sini bisa. Samping saya sini bisa. Ini beliau ini dari mana? Dari Pati. Pati itu Jawa Tengah. Namanya siapa? Namanya Bapak Songep. Bapak Soeb. Bapak Soeb ini profesinya di rumah itu sebagai apa? Nggih, mau dibilang dukun nggih. Dukun. Beliau ini seorang dukun. Nggih. Sudah lama, berapa lama berprofesi sebagai dukun? 1 bulan, belum ada 1 bulan. Belum ada 1 bulan berprofesi sebagai dukun. Enggak, maksudnya ini Udah lama. sakitnya. Sakitnya Sejak sudah. muda. Sejak lama sudah jadi muda sudah berprofesi sebagai Profesi sebagai Ambilin dukun, gambar. ya, cari-cari ilmu di tempat-tempat yang sepi itu loh. beliau itu suka menyendiri, Iya, suka menyendiri. bertirakat di tempat-tempat yang angker begitu. Tidak usah direkam, tidak usah. Nanti kalian bisa lihat di YouTube. Nanti di YouTube ada. Nanti di kamera sana ada. Jadi beliau ini sudah lama bertirakat, menyendiri, nyepi gitu ya di tempat-tempat Sering. yang Sering pingit Pekundan. gitu. Di Pekundan ya. di bulan-bulan sering. Di Pekundan sering. Sejak akhir-akhir ini cari burung perkutut sangat banyak di rumahnya perkutut. Lebih dari 50. Sampai 50-an. Suka ngambil benda-benda pusaka juga. Ya dulunya. Saya kira gitu. Biasanya cari benda pusaka di Ya, di tempat-tempat yang sepi gitu. tirakat itu. Dia suka tikaran. Suka tirakat itu. Kalau mencari ilmu beliau sampai di mana saja, kemana saja. Tidak tahu ya. Pokoknya jalan. Banyak dari orang-orang yang datang berobat ke beliau itu. Ya dikit-dikit lah. Biasanya yang datang itu minta tolong untuk apa? Tidak tahu. Buat kesembuhan. Buat kesembuhan. Kadang Sembuhan. Ya, minta supaya badan sembuh. Ada juga yang minta pengasihan pelet. Ya tidak tahu. Saya juga tidak mengikuti. Berarti sudah lama ya buka praktek ini ya. udah. Tiap hari ada yang datang. Belum tentu. Belum tentu. Patinya mana ini? Pati Dukusti. Nama beliau ini? Kecamatan Dukusti, Bapak Soeb. Soeb, Bapak Soeb. Kecamatan Dukusti. Ini sakitnya ini 1 bulan. Belum ada. Belum ada. Selama sakit ini apa yang beliau rasakan? Vertigo, Pusing. pusing, mual-mual, muntah. Sama sekali tidak makan. Biasanya makannya gimana ini? Ya dikit-dikit. Kata suaminya Jarang makan. jarang makan. Kata istrinya gitu. Kata istrinya dikit-dikit. Selama 1 bulan ini. Iya. Ini beliau ini sukmanya terkurung di alam gaib. Sukmanya ini terikat di alam gaib. Sehingga di dalam dirinya ini kosong. Di dalam dirinya itu kosong. Selama di perjalanan tadi bagaimana? Awal mau ke sini itu cari mobil susah. Mm-mm. Cari mobil susah. Terus di Pati nggak ada yang mau. Terus saya telepon teman saya dari Kudus, akhirnya bisa mau antar ke sini. Di perjalanan di rumah Jalanan teriak-teriak terus. teriak-teriak terus. Aduh, Samsudin gimana ya? Samsudin nih. Ayo serang. Melumpuk kabeh.
numpuk kabeh. Wis enggak. Itu yang bicara bukan beliau, tetapi yang ada di dalam diri beliau. Jadi di jalan sudah teriak-teriak Samsudin, Samsudin, Iya. lawan gitu ya. Padahal mboten enten sing ngertosi. Padahal nggak ada yang ngasih tahu kalau Nggak ada yang mau ke ngasih sini. tahu. Tapi dulu pernah tak kasih videonya, tak lihat tok. Wih, Samsudin iki. Wih, apik iki. Kan kula mengikuti jenengan. Iya. Saya minta Mori, saya mau menggalikan sukma beliau, ditaruh di bawah kakinya sama di badannya. Tidak mudah sebenarnya untuk berkomunikasi atau untuk ngerogoh sukma, itu tidak mudah. Karena ketika kita menarik bangsa goib, coba saya tadi bilang gimana, di bawahnya terus di atasnya. Ada yang ngangkat kakinya, dimasukkan ke bawahnya, di atasnya lagi. Morinya tampil yang baru. Orang rogo sukma itu tidak mudah, Kang, karena bisa dirogoh oleh bangsa jin. Ada juga yang keluarnya sukmanya itu karena ilahiyah. Jadi kalau sampai dirogoh oleh bangsa jin, nanti kejadiannya seperti ini. Kejadiannya seperti ini. Apalagi beliau ini setelah mengadakan pertarungan. Jadi ketika kita mengadakan sebuah pertarungan, kita juga harus siap dengan itu. Harus disiapkan doa-doa khususnya, pagarannya disiapkan dulu. Tidak sembarangan. Doa khusus pagaran ada, doa khusus untuk benteng ada, doa khusus untuk senjata ada. Karena memang doa itu adalah senjata yang paling ampuh gitu. Nah, ini setelah beliau bertarung dengan kekuatan jin, tepar, itu masalahnya. Kalau panjenengan namanya siapa? Kula Fitrah. Tadi pada bukan mana ini? Lindu Haji Semarang. Lindu Haji Semarang. Salam untuk saudara-saudaraku di Lindu Haji Semarang. Nggih. Ini di bidang apa? Nggih. Tinju. Mantap. Berarti sama MMA no ya? Memang ribuan. Bagian apa sih dengan? Ngen. Pampen. Resik-resik. Salam untuk Lindu Haji Semarang. Nggih. Insyaallah nanti pas ke Semarang tak itu. Ini dikembalikan dulu sukmanya ya. Ini kanan kirinya jinnya ini sudah dari tadi berontak. Pusakanya banyak di rumah. Kalau pusaka nggak ada. Nggak ada, sama nggak tahu. Nggih. Kalau disembunyikan ya nggak tahu. Nggak usah terlalu jauh, mendekat aja, jauh amat sampean. Ini utamanya di bagian perutnya. Ketika sukmanya keluar, lalu tubuhnya di bagian perutnya ini ada yang menempati bangsa jin di bagian perutnya. Nah, kalau orang sakit di bagian perutnya ini disebut dengan
ketempelan. Kalau sakit di bagian perutnya pasti ada hubungannya dengan pikiran. Itu pasti. Makanya orang mau makan seperti apapun kalau pikirannya nggak tenang ya nggak enak. Walaupun kita tidur di lantai, kalau pikiran kita tenang ya enak. Tidur di spring bed yang harga puluhan juta, kalau pikiran kita nggak enak ya nggak enak. Makan pakai sambal kalau pikiran kita nggak punya hutang ya enak. Makan pakai makanan mahal ratusan ribu kalau hati kita nggak tenang, lagi susah ya nggak enak. Makanya diobati seperti apapun di bagian perutnya, kalau pikirannya tidak ditenangkan ya akan sangat sulit. Nah, untuk menenangkan pikiran itu dengan zikir. Karena zikir nanti akan membuat kita ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, kita akan bersyukur. Kalau kita bersyukur, hati kita akan senang, pikiran kita tenang. Assalamualaikum. 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 Tadi di jalan teriak-teriak, di sini diam aja. Ayo, mana jinnya yang mau tarung sama saya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan ikuti saya di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wassiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, saya memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Allahu Akbar. Masya Allah. Yang keluar kelihatan Kang? Nggih. Apa yang kelihatan? Masuk. Ada yang bentuk seperti pocongan, ada yang bentuk seperti kuntilanak ya. Nggih, leres. Astagfirullahaladzim. Itu ada yang berbentuk seperti pocongan. Gini ku sing biasa digunakan niku Gus. Diceritake kali kula. Gimana? Potongan, kuntilanak. Akhirnya Kula sekali dengar sekali Ampun cek. ketawa itu kuntilanaknya. Yang lain nggak dengar, yang dengar cuma aku. pas lagi apa itu? Pas mau pondasi, mau bikin pondasi rumah. Ini yang di sini ini pocongan. Pocongan yang paling banyak. Nah, pocongan ini yang biasanya beliau gunakan. Nggih leres matur kali kula. Sekarang malah beliau biarkan sudah. Ini pocongan ini biasa digunakan beliau. Sekarang ganti malah nyerang beliau, makan tubuh beliau sendiri. Malah sekarang Biasanya disuruh-suruh ya Gus. iya, tempat tinggal di tubuh beliau malah. Dan bukan cuma satu, tapi hampir ada 70.000 loh yang tempat tinggal di sini. 70.000 hampir. Iya, bangsa jin memang jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Kenapa kamu? Kamu mau apa? Kenapa kamu kok membawa sukma beliau? Terus malah tubuh beliau panjenengan tempat itu kenapa? Masalahnya kenapa? Dulu beliau ini sering minta tolong ke bangsa jenengan. Beliau ini sering minta tolong ke jenengan. Minta tolong untuk apa? Bentuk apa contohnya? Gimana? Apa lagi? Pocongan. Itu siapanya kamu? Anak buah kamu. Terus sekarang bertempat tinggal di tubuh beliau ini kenapa? Kalah dalam pertarungan. Berarti beliau ini ada yang nyerang itu tah? Ada yang menyerang beliau. Dia tidak mampu. Tapi kenapa malah bangsa kamu bertempat tinggal di situ? Kenapa dengan bertempat tinggal di tubuh bapak itu? Bisa menolongnya. Kok malah ditempati tubuhnya?
Sampai manfaatkan tubuhnya. Terus sukmanya ini sekarang di mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadinya diri kamu. Saya mendekat saja tubuh saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup. Jangan kau teruskan. Lepaskan semua sukma belia itu. Baik, Dan semua anak buah kamu yang ada di situ baik, bawa pergi. iya. Baik, Sebelum saya nanti bertindak iya. yang akan menghancurkan panjenengan semuanya. Tapi jangan hancurkan saya. Sebelum kamu pergi, saya pengen kamu masuk dalam golongan jin muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bawa semua anak buah kamu yang ada di dalam tubuhnya itu. Banyak Pak orang-orang yang belajar ilmu gaib itu yang datang ke sini itu banyak. Ada yang kemarin itu sampai muntah darah sini. Karena apa? Karena yang biasa digunakan itu menyerang dirinya sendiri. Penyakit seperti ini disebut dengan penyakit ketempelan yang diakibatkan oleh sihir. Jadi penyakit non medis itu ada 3, Kang. Yang pertama ain. Ain itu pujian yang tidak menceritakan asma Allah. Itu di bagian muka. Yang kedua penyakit non medis ketempelan. Jadi jin menempel karena kesalahan sendiri. Bisa karena 3 hal. Pertama karena maksiat, yang kedua karena nasab, dan yang ketiga karena tempat. Kalau beliau ini karena ilmu beliau ini menyerang diri beliau sendiri. Itu di bagian dada dengan perut. Yang ketiga itu karena sihir. Sihir itu di bagian tulang belakang. Yang penting sebenarnya supaya diri kita nggak terkena sihir itu, yang penting jalan masuknya sihir itu tidak ada di dalam diri kita. Jalan masuknya jin, sihir ke dalam diri kita itu yang pertama adalah al-ghatab, marah. Yang kedua iwasisu fi sudurin nasi minal jinnati wan waswas. Dan yang ketiga itu adalah sedih. Makanya jangan gampang marah, jangan gampang sedih, dan jangan gampang waswas, supaya jin itu tidak bisa masuk dalam diri kita. Dan supaya tidak gampang marah, dan supaya tidak gampang sedih, dan supaya tidak gampang was-was, ya hati kita harus senang. Supaya hati kita senang, kita harus ingat kepada Allah. Supaya kita ingat, kita harus berzikir. Karena kalau berzikir hatinya nanti akan ingat. Kalau ingat, dia akan bersyukur. Kalau bersyukur, nanti dia akan senang pikiran kita. Kalau kita senang, ya bangsa jin gak akan bisa masuk dalam diri kita. Itu kuncinya.
Insyaallah nanti saya minta disiapkan degan, kunyit, madu. Degan, kunyit, madu dibawa ke sini. Nanti dibakar, dibacakan dulu surat Al-Fatihah, Falaq, An-Nas, lalu diminumkan beliau. Dan nanti ini diterapi dulu ya. Di ruqyah diterapi dulu. Insyaallah. Nah, kalau kita mau belajar ilmu batin memang kegaiban itu memang suatu hal yang wajib diimani, percaya kepada yang gaib, tapi bukan makhluk gaib. Itu beda antara yang gaib dan makhluk gaib. Makhluk gaib itu ya didemit dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau yang maha gaib itu Allah. Itu yang di rumah-rumah itu ada nggak? Ya karena beliau ini juga seorang dukun, ada musuhnya juga. Selain itu yang digunakan itu dari golongan jin kafir ya malah menyesatkan beliau. Itulah masalahnya. Didudukkan beliau, muter sini sholawat, saya mau didudukkan dulu beliau. Dap ya. Salim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari fi sahiril asma'i wasyifati wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari fi syairil asma'i wasyifati wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari fi syahiril asma'i wasyifati wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari fi syairil asma
Ini ada sesuatunya di sini. Ini. Ini Kang, lihat nih. Kelihatan enggak? Ini. Tarik. Kurang sini. Ini nih. Tarik nggak? Nanti dibuang di sungai ya. Sudah cukup. Dibuang di sungai nanti. Ini siapkan degan dulu. Siap. Udah enggak apa-apa kalau mau ditidurkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti diminumkan degannya. Ini degan sudah dibakar, nanti kalau udah dingin diminum. Pertama diminum kunirnya dulu, terus setelah itu diminum degannya ya, kelapa muda ini. Karena kunir ini sebenarnya adalah tanaman semula jadi. Apalagi kalau dimahar atau ditebus. Cara nebusnya supaya kunir yang jadi obat, yaitu dengan cara mengambil dari alam malakut. Yang dari alam malakut itu adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas dibacakan 7 kali tahan nafas, terus sholawat 17 kali tahan nafas, ditiupkan. Ini sudah menjadi maharnya untuk menjadi obat di dalam diri seseorang. Terus yang kedua nanti diminumkan degan. Degan ini biasanya digunakan untuk menghilangkan racun. Ini juga menghilangkan sihir yang ada di dalam diri beliau. Diminumkan, nggih. Monggo, insyaallah. Ya, ini juga menjadi pelajaran sih untuk kita semuanya ketika belajar atau mendalami ilmu, harus jalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminumkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mas, sebelumnya ini mau tanya-tanya sedikit. Iya. Masnya yang nemenin bapaknya tadi nggak? Bapak iya. Ya, namanya jenengan? Fitroh. Mas Fitroh dari Solo. dari Solo. Ya. Mas siapanya bapaknya tadi? Calon mertua. Oh, calon mertua. Kalau bapaknya asli Asli Pati. Pati. Ceritanya gimana mas? Kok bisa kayak gitu? Itu
awal mulanya sakit vertigo sama perutnya, dibawa ke rumah sakit. Akhirnya di rumah sakit 2 hari penyakit itu sembuh, lalu dibawa pulang. Terus dibawa pulang, esoknya kambuh lagi, terus dibawa ke rumah sakit lagi, itu ditolak. Soalnya penyakitnya vertigonya itu udah sembuh, jadinya ditolak, disuruh pulang. Berarti keterangan dari rumah sakit udah nggak ada penyakit. Udah nggak ada penyakitnya. Tapi kok tetap begini. Nggih. Gitu. Tadi kan apa ada non medisnya, maksudnya Iya. dari hal-hal gaib lah. Ya. Dulunya emangnya suka Dulunya melakukan suka, gitu? ya, suka main tuh barang yang nggak kelihatan ini. Itu dari kapan setahu jenengan? Udah lama, dari muda. Dari muda. Iya. Dari mungkin sebelum punya Usia, istri. iyalah, umuran segituan. Iya, iya. Sampai sekarang tetap Sampai sekarang main ke punden-punden, danyangan gitu lah. Ya? ganyang ya. Dan itu beliau melakukan setiap hari atau pas ketika Ketika ada orang yang nyuruh, ketika ada orang yang nyuruh terus ya. langsung ibaratnya sambatan gitu lah. Iya. Sambatan ke bunden-bunden. Terus beliau itu di rumah nganu apa ya, kerjaannya Ya cuma kayak gitu, cuma kayak gitu. nggak kerja sama sekali. Banyak yang Kadang cari burung perkutut, kerjanya cuma cari burung perkutut, tapi nggak dijual, buat sendiri di rumah. sendiri. Oke. Banyak juga yang datang mas. Belum tentu sehari ada yang datang, belum tentu. Kadang ada, kadang Iya, mungkin karena dari mulut ke mulut. iya. Ya udah mas, semoga aja berkat bapaknya dibawa ke sini, semoga Amin, amin, amin bisa ya Allah, amin. sembuh dan bisa Amin. putus ikatannya dengan hal-hal yang Amin, seperti amin ya itu. Allah. Iya guys. Ya udah mas, semoga aja hasil, semoga aja cocok di sini. Amin, Dan amin ya Allah. tetap dijaga silaturahminya, Iya, amin. Terus. jadi sedulur. Iya, amin. Nanti jangan lupa kontrol ke sini. Iya. Kalau udah kuat. Iya, insya Allah. ke sini. Mungkin diparing kesehatan. Amin. Ya udah mas, kayaknya cukup sekian. Terima kasih banyak dan semoga selamat sampai Amin, amin ya rumah. Allah, amin. Ya. Terima kasih. Matur Wassalamualaikum suwun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.